Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Vivi di sini dalam mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang angka penting. Nah, apa angka penting? Bagaimana angka penting? Mengapa disebut angka penting? Bukankah semua angka itu penting? Nah, sekarang kita lihat. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Seperti ketika kamu mengukur tinggi badan kamu, maka akan diperoleh angka, misalnya tingginya adalah 168. Maka 168 tersebut itu merupakan angka penting. Tapi angka penting di sini dibagi menjadi dua, yaitu angka-angka pasti dan juga angka-angka taksiran. Angka penting atau disebut dengan angka pasti, ini adalah angka yang sudah tertera pada alat ukur. Jadi dalam meteran itu merupakan semuanya adalah angka penting. Maksudnya angka pasti. Kemudian, angka-angka taksiran adalah angka yang dikira-kira atau komanya berapa gitu. Itu disebut dengan angka taksiran. Ada sih yang disebut dengan bilangan penting, ada juga yang disebut dengan bilangan eksak. Kalau bilangan penting itu bilangan-bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting dan satu angka taksiran. Misalnya yang tadi Ibu bilang, tingginya adalah 163,5. Nah, ini semuanya adalah angka penting dan satu angka taksiran. Kira-kira koma berapa gitu kan ya. Berbeda dengan bilangan eksak. Bilangan eksak itu adalah bilangan yang memang sudah pasti. Misalnya, ketika menghitung banyaknya telur dalam satu keranjang ternyata ada 100 butir telur, maka 100 ini disebut dengan bilangan eksak. Atau misalnya, kamu membeli permen 5, terus kemudian adik kamu membeli permen 5, maka semua permen itu adalah 10 buah permen. Maka 10 ini adalah bilangan eksak, yaitu yang diperoleh dari hasil menghitung. Nah, pernahkah kamu mempelajari mengenai pembulatan? Nah, pembulatan di sini adalah ada dua aturan pembulatan. Yang pertama, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Maksudnya apa ya? Simak yang pernyataan yang kedua. Angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah. Jika angka sebelumnya genap, maka dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Simak ya di sini. Ada contoh, bulatkanlah sehingga menjadi 3 angka penting. Di sini ada 4 angka penting, yaitu 24,48 cm. Bagaimana cara membulatkannya? Karena di sini di belakangnya ada 8, angka 8 ini lebih dari 5. Maka dibulatkannya adalah ke atas. Nah, di sini. Nah, ini kan 4 nih. Nah, 4. Maka kita cuma ngambil satu angka aja. Jadi, yang 4 ini ditambahkan 1 atau dibulatkan ke atas. Jadi 24,5 atau misalnya begini. Ada 5,37. Nah, 7 di sini kan lebih dari 5. Maka dibulatkannya adalah 5,4 gitu. Ya. Itu adalah pembulatan. Bu, bagaimana untuk yang kedua? Misalnya 24,445 cm. Ditulisnya adalah 24,4. Kenapa? Karena di sini kurang dari 5 nih. Yang 4-nya ini adalah kurang dari 5. Jadi tidak bisa dibulatkan. Misalnya begini. 5,34. Nah, 4 di sini itu kan kurang dari 5 atau ya kurang dari 5 ya. Maka di sini tidak bisa dibulatkan ke atas. Maka ditulisnya dibulatkan ke bawah aja. Jadi berapa? Yaitu ya 5,3 tetap begitu. Nah, atau misalnya contoh lagi nih biar paham.
Misalnya adalah 23,324. Nah, di sini kan 2 nih. 2 itu kan kurang dari 5. Maka nggak bisa kita ditulisnya adalah 23,33 karena di sininya itu kurang dari 5. Jadi hasilnya adalah 23,3. Gak bisa ya, gak bisa dijadikan 23,4 maksudnya. Next. Nah, gimana kalau 24,25? Nah, di sini karena di depannya itu adalah genap, nih di sini ada pernyataan. Angka yang tepat di 5, di sini kan 5 nih, ya. Dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap dan dibulatkan atas jika angka sebelumnya ganjil. Jadi di sini tidak bisa dibulatkan ke atas. Nih, 2-nya ya. Karena di sini angka sebelumnya adalah genap. Jadi ditulisnya adalah 24,2. Tidak bisa menjadi 24,3 karena di depannya adalah ininya nih, maksudnya 2-nya itu adalah genap. Ya. Jadi contoh misalnya gini. 23,45 misal. Nah, karena di sininya adalah genap, maka tidak bisa menjadi 23,5. Maka di sininya jadi 23,4 saja. Karena ininya adalah genap. Oke. Kemudian bagaimana kalau angka sebelum koma itu adalah ganjil? Nih. Bagaimana ditulisnya? Di sini dibilang bahwa harus dibulatkan ke atas atau ditambahkan 1 ke atas. Jadi dari 24,150 ditulisnya jadi 24,2 karena angka sebelumnya ini angka 1 kan ganjil ya. Nah, jadi ditulisnya 24,2, satunya ditambah 1. Atau misalnya 23,35 misalnya. Jadi berapa? Yaitu 23 kok susah ya? Sebentar. 23,35 misalnya. Ininya kan ganjil, ya kan? Ganjil. Jadi ditulisnya adalah 23,3 saja. 23,4 karena kalau ganjil kita dibulatkan ke atas gitu. Oke. Itu adalah pembulatan. Oke, next kita lanjut ke aturan angka penting ya. Ke slide berikutnya.